para peserta webinar Excellence Mine Planning yang saya hormati. Sekarang kita sedang mencoba untuk men-share sebuah skenario tambang batu bara sederhana untuk challenge yang sangat bagus bagi teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana mengevaluasi kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi dari sebuah tambang batu bara. Di sini kita coba buat contoh kasus yang cukup sederhana di mana informasi singkat terkait dengan deskripsi dari proyek yang bersangkutan. Ada sebuah izin usaha pertambangan eksploitasi produksi terletak 35 km dari pelabuhan sungai. Kemudian logistik batubara yang direncanakan sendiri adalah batubara yang diproduksi dalam IUP ini kemudian diangkut langsung menuju pelabuhan pada jarak 35 km tadi. Lalu informasi lainnya adalah jalan yang digunakan dalam hal ini milik pihak ketiga. Artinya akan ada fee yang dikenakan di situ. Di pelabuhan, batubara dikenakan proses crushing dan handling untuk kemudian dilanjutkan menuju ke tas tongkang atau di batch loading. Kemudian dari batch, batubara diangkut menuju ke transshipment point atau titik pemindahan ke vessel pada jarak 280 km. Batubara sendiri dijual pada basis FOB vessel yang mengacu pada indeks, yaitu untuk kualitas 4.700 kilokalori per kilogram gross as received, itu adalah $40 per ton harganya. Tambahan informasi lainnya adalah struktur pengeluaran capital yang dalam hal ini ada sekitar $7 juta dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan, lalu $8 juta untuk fasilitas pendukung tambang, kantor, mes, warehouse, workshop, kontraktor, dan sebagainya. Ada $10 juta untuk pembangunan jalan penghubung dari pit ke jalan angkut utama yang ternyata ada jarak sekitar 20 km. Lalu ada $30 juta untuk biaya pembebasan lahan yang mana direncanakan dikeluarkan secara bertahap pada 5 tahun pertama, dimulai dari tahun ke-0. Lalu di luar itu semua ada kontingensi sebesar $16,5 juta atau 15% dari total capital yang sudah dianggarkan. Selanjutnya, informasi terkait dengan unit biaya produksi. Di sana ada biaya pemindahan OB, termasuk clearing, topsoil, drilling, blasting bila diperlukan, dan pengangkutan pada jarak maksimum 1 km sampai ke disposal area sebesar $2,35 per BCM. Biaya lainnya adalah apabila terjadi kelebihan jarak angkut dari 1 km tadi, maka akan dikenakan cas sebesar $0,5 per BCM kilometer. Nah, cas ini dikenakan per 100 meter kelebihan jarak. Silakan dibagi sendiri. Dari penambangan batu bara atau coal getting sebesar $1,6 per ton. Ada biaya dewatering untuk mengendalikan air di tambang sebesar $0,5 per ton. Ada biaya pengangkutan batu bara port yang menggunakan jalan pihak 3 dan jalan penghubung tadi sebesar $11 sen per ton kilometer. Fee penggunaan jalan angkut sebesar $0,7 per ton. Pengelolaan stokpil batu bara $0,3 per ton. Pengolahan dan pemrosesan crushing processing batu bara sebesar $1 per ton. Ada pemuatan tongkang sebesar $1,5 per ton. Pengangkutan batu bara dengan tongkang sebesar $0,02 per ton. Pemuatan batu bara ke vessel sebesar $2 per ton. Lalu ada biaya surveyor independen di stockpile dan batch sekitar $0,25 per ton. Di luar itu ada biaya-biaya sifatnya umum, administrasi dan overhead $1 per ton, rehabilitasi lingkungan $0,3 per ton, komisi marketing $0,5 per ton, royalti pemerintah dengan presentasi yang ditentukan sendiri berdasarkan
peraturan pemerintah. Bocorannya adalah peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2019. Lalu ada biaya Community Development atau CSR sebesar $0,2. Oke. Jadi kurang lebih itu informasi terkait dengan logistik batubara, struktur biaya baik modal maupun biaya produksi. Ini ada informasi lain yang kaitannya dengan kondisi geologian dari deposit tersebut, yang mana diasumsikan sudah dibuat sebuah model geologi yang reliable, dalam hal ini resource geological model. Lalu dari resource geological model itu dibuat opsi-opsi pit shell yang hasilnya seperti ini kira-kira yang ditampilkan dalam tabel ini. Ada banyak pit shell mulai dari pit yang ukurannya paling kecil dengan batu bara sebanyak 6,8 juta ton di stripping ratio paling rendah 2,03 BCM per ton, sampai pit besar ada 9 opsi pit di situ. Pit paling besar ada 25 juta batu bara dengan stripping ratio rata-rata 5,62 BCM per ton. Oke. Dari semua informasi yang tadi disampaikan, tantangannya adalah diminta untuk menghitung yang pertama break-even stripping ratio project. Yang kedua adalah tentukan dari opsi-opsi pit shell yang tadi ada 9 itu, mana pit shell yang paling optimum berdasarkan skenario cost dan revenue atau biaya dan harga jual batubara yang tadi sudah disampaikan. Nah, yang ketiga, dari opsi pit shell yang sudah ditentukan, buat practical mine design-nya yang asumsikan saja bahwa kuantitas batubara dan kualitas batubara dalam optimum pit shell tadi sama dengan kualitas dan kuantitas batubara dalam practical design-nya. Lalu dari itu dibuatkan schedule produksinya, tentukan sendiri berapa tahun lamanya dan sebagainya. Lalu tantangan keempat adalah hitung nilai NPV, IRR, dan payback dari proyek tersebut. Kalau proyek tersebut untung, jelaskan kenapa dia dikatakan untung, tapi kalau rugi dan tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan development proyeknya, jelaskan kenapa dia tidak di-develop. Oke, kira-kira demikian yang bisa kita sampaikan secara singkat di sini. Mudah-mudahan bisa men-trigger teman-teman untuk coba melakukan evaluasi singkat dari studi kasus yang sudah kita sampaikan ini. Satu hal yang kita pasti jamin bahwa apabila teman-teman melalui semua proses dalam menjawab 4 pertanyaan yang terakhir disampaikan tadi, maka secara tidak langsung teman-teman sudah terekspos dengan prosedur untuk estimasi kelayakan teknis dan ekonomi dari sebuah prospek deposit tambang batubara. Oke, demikian dulu. Selamat mencoba. Kalau ada apa-apa, bisa hubungin kami di sini